Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini kita akan bahas dari race Moto2 World Championship di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Kita tahu juga Mario Surajii mengalami crash di saat lap ke-14 yang dimana dia sedang berada di posisi ke-12 menuju posisi ke-11. Ya, namun kita nggak ada yang tahu bagaimana kronologinya dan kita harus cari tahu langsung ke Honda Team Asia melalui press release yang mereka telah kirim dan juga telah mereka share dan kita tinggal baca aja sebenarnya kan. Oke, kalimatnya seperti ini dengan judul GP Argentina berakhir tanpa hadiah untuk Aji dan Kuni. Pembalap Idemitsu Honda Tim Asia Mario Surajii dan Yuki Kuni telah menyelesaikan putaran kedua kejuaraan dunia Moto2 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo. Meskipun telah berusaha keras, balapan ini tetap sulit bagi kedua pembalap dengan Aji menunjukkan potensi yang kuat sebelum kecelakaan yang tidak diharapkan mengakhiri peluangnya untuk finish di top 10. Kuni dalam balapan Moto2 pertamanya di sirkuit Argentina menghadapi kesulitan untuk menyalip dan akhirnya melintas garis finish di posisi ke-23. Hiroshi Aoyama. Balapan di Argentina mengecewakan. Mario Aji memulai dari posisi ke-13 dan Yuki Kuni dari posisi ke-27. Kedua pembalap kehilangan beberapa posisi di awal start dan harus berjuang keras untuk bangkit. Mario terus melaju, naik dari posisi ke-15 ke posisi 12, tetapi dalam pertarungannya dengan Albert Arenas, ia melakukan kesalahan kecil, mengerem terlalu lambat dan kehilangan kendali di depan yang mengakibatkan kecelakaan. Itu sangat disayangkan karena ia berpotensi finish di top 10, tetapi ini menjadi pelajaran penting. Menyelesaikan balapan itu penting. Kami akan terus maju dan mengincar hasil yang lebih baik di Amerika. Bagi Yuki Kuni ini juga merupakan balapan yang sulit. Ia memiliki kecepatan yang solid tetapi kesulitan menyalip pembalap di depannya. Meskipun ia lebih cepat daripada beberapa pembalap lain, ia tidak dapat menyalip dengan efektif. Ini adalah pengalaman penting baginya. Ia perlu meningkatkan keterampilan pengereman dan menyalipnya. Sulit meninggalkan Argentina dengan hasil ini, tetapi kami sekarang harus menatap balapan berikutnya di Amerika, di mana kami akan memperbaiki area ini dan berupaya untuk meraih performa yang lebih baik. Oke, jadi Hiroshi Aoyama kecewa seperti halnya juga saya sebagai penonton dari Indonesia yang ya jelas kecewa juga. Tapi ya udah mau seperti ini namanya balapan kan. Ada kemenangan, ada meraih poin ataupun tidak mendapatkan poin, ada terjatuh ataupun ya tidak. Jadi kita sebagai penonton aja yang sebenarnya nggak ada kontribusi lebih gitu kan, tidak menyumbangkan apapun, harus lebih kepada respect aja sih. Dan Yuki Kuni, secara keseluruhan balapan ini cukup sulit. Awalnya saya kesulitan mengerem, yang membuat saya kesulitan menyalip. Saya mencoba beberapa kali menyalip, tetapi seringkali melebar. Membuat kesalahan yang membuat saya kehilangan waktu berharga. Akibatnya saya kehilangan kontak dengan kelompok terdepan dan harus berjuang di kelompok kedua. Meskipun banyak tantangan, saya berhasil menyelesaikan balapan yang merupakan hal positif. Akan tetapi, saya masih perlu melakukan penyesuaian baik pada gaya balapan maupun pengaturan motor untuk meningkatkan kepercayaan diri saya di lintasan. Saya tidak puas dengan performa saya akhir pekan ini, tetapi saya dapat melihat dengan jelas area yang perlu saya perbaiki. Sekarang fokus saya beralih ke balapan berikutnya di Austin, Amerika. Saya akan menganalisis kesalahan saya, melakukan perbaikan yang diperlukan dan kembali dengan lebih kuat. Oke. Ini tanggapan Mario Surajii dan ini yang paling penting kalau buat saya di konten kali ini. Hari ini benar-benar bukan hari yang baik bagi saya. Saya bangun tidur, saya berkata pada diri saya bahwa saya bisa melakukannya. Saya memulai hari dengan percaya diri, bertekad untuk menikmati balapan dan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang baik, terutama di hari ulang tahun saya ya. Jadi memang 16 Maret itu ulang tahun Mario Surajii ya. Balapan dimulai dengan baik dan kecepatan saya juga kencang. Saya yakin ini adalah salah satu balapan terbaik saya sejauh ini dengan segala hal yang terasa menyenangkan. Sayangnya sebuah kesalahan kecil mengakhiri peluang saya untuk finish. Saat memasuki tikungan 1, saya sedikit melebar dan kehilangan kendali. Saya kehilangan kendali bagian depan yang mengakibatkan kecelakaan di sisi bawah. Hal yang terpenting yang saya dapatkan hari ini adalah pelajaran yang saya peroleh. Mungkin hadiah ulang tahun terbaik yang bisa saya terima. Rasanya menyakitkan karena saya memiliki kecepatan untuk finish di top 10. Dan saya bahkan tidak memacu hingga batas maksimal. Saya benar-benar menikmati balapan. Sebuah kesalahan perhitungan kecil membuat saya kehilangan hasil, tetapi saya akan terus menjalani pengalaman ini. Meskipun mengecewakan, saya tahu akan ada lebih banyak kesempatan. Yang terpenting adalah kami menunjukkan potensi yang kuat sebagai sebuah tim. Saya akan fokus pada hal-hal positif dan terus berkembang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim saya atas dukungan mereka.
Mereka percaya kepada saya dan saya sangat menghargainya. Sekarang kami akan membalik halaman dan bersiap untuk pertandingan berikutnya di Amerika, di mana saya akan kembali lagi dengan lebih kuat. Oke, jadi begitu aja. Ya, yang jelas ada kesalahan dari Mario sendiri yang kata dia, terlalu lambat mengerem atau late braking yang akhirnya motornya kehilangan kontak di front end-nya, di depannya, dan akhirnya delosor sendiri mungkin gitu ya. Oke lah, gini aja, konten santai, konten ringan, dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi dan terus berprogres, itu yang terpenting. Data-data akan kita share apabila kita dapat. Jadi bahan evaluasi juga buat kita sebagai penonton, apa yang terjadi dan bagaimana step by step seorang Mario Suraji. Itu aja sih. Jadi sebagai penonton kita semakin cerdas, semakin tahu, bukan cuma nonton result, hasil tanpa nggak tahu bagaimana step by step-nya mulai dari free practice, practice, kualifikasi, dan itu penting sebenarnya sih. Jadi penonton kita tuh naik level lah gitu kan, jangan sampai jadi penonton yang ya kayak gitu kan. Karena semakin tahu dan kita semakin menikmati kan bagaimana mungkin jagoan kita, siapapun itu, mungkin jagoannya bukan Mario Suraji, itu jadi tahu gitu kan, "Wah gila, jagoan gua nih progresnya di free practice 1 hasilnya kurang bagus, tapi ada peningkatan nih di saat praktis. Di free practice 2 makin meningkat nih, di kualifikasi bagus tapi mungkin terhalang pembalap lain jadi nggak bisa hot lap." Nah itu tuh penting, jadi tahu gitu kan, bukan cuma result, jadi nggak berkembang, nggak kurang jadi penonton yang elegan kalau buat saya sih. Jadi nonton sesuatu tuh harus lebih menikmati dan tahu yang kita tonton tuh apa sebenarnya kan. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.